Saudara, saya hari ini ingin sharing sebuah tema The Power of Prayers. Udah banyak pasti khotbah tentang doa, tapi kali ini saya nggak sharing tentang doa yang manusia biasa berdoa. Api turun dari langit, hujan tidak turun 3 tahun, tapi ada satu hal yang membuat saya rema. Ya, ini saya berdoa supaya kita semua ngalamin peremahan dan diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara siap menerima firman Tuhan? Amin. Saudara masih ingat ayat ini, saudara? Amin ya. Ayat ini berapa hari yang lalu kita bahas. Dan saya nggak tahu, pulang dari komunitas kemarin saya sangat diberkati dan saya ingin sharing ulang. Mari kita baca sama-sama Matius 26 ayat 41. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, semua kita tentu tahu bahwa kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Itu sebabnya hari ini izinkan saya menceritakan ulang kejadian hari itu. Kenapa Yesus berkata seperti ini? Nah, Matius 26 nanti kalau saudara baca di rumah, hari itu Yesus datang ke bersama murid-muridnya di sebuah taman. Katanya Yesus sering berdoa di tempat itu, saudara. Tapi hari itu beda dengan hari-hari yang lain. Hari itu Yesus datang dengan kondisi tertekan. Yesus datang dengan kondisi sedih. Semua ayat Injil kalau saudara baca tentang Yesus di Taman Getsemani, katanya gini. Wajahnya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara pernah ketemu orang begitu ngeliat wajahnya kusut, ya muka stres, ya mata bengkak, kayak orang gak tidur. Rasanya mau mati ngeliatnya, saudara. Dan hari itu Yesus sama. Dan ketika ngalamin kondisi seperti ini, apa yang Yesus lakukan? Berdoa, saudara. Lalu dia bersama murid-muridnya, beberapa orang dia berkata tinggal tunggu di sini. Lalu ayatnya berkata Yesus berjalan beberapa jauh bersama 3 orang muridnya, Yohanes, Yakobus, Petrus. Nah, hari ini saya mau bahas 3 tokoh ini secara lebih banyak, saudara. Kenapa? Karena saya menyadari 3 orang ini bukan saja ring satunya Yesus, tim intinya Yesus, tapi 3 orang ini yang kelak akan memimpin pergerakan gereja mula-mula di Kisah Para Rasul. Petrus, Yakobus, Yohanes akan menjadi soko guru bagi orang-orang Yahudi di Yerusalem. Nah, itu sebabnya karena mereka adalah orang yang saya percaya Yesus punya rencana dalam hidup mereka. Jadi orang ini dibawa khusus, yang lain di tempat lain mereka lebih ikut ke dalam bersama. Supaya mereka boleh melihat, boleh merasakan, boleh mengalami, boleh mengerti apa yang Yesus kerjakan ketika dia dalam kondisi sedih dan tertekan. Lalu Yesus berkata, kalau saudara baca ayatnya, Yesus berkata, berjaga-jagalah bersamaku di sini. Lalu Yesus berjalan berapa jauhnya? Firman Tuhan di kitab lain berkata, Yesus berjalan sepelemparan batu jauhnya dan berlutut dan berdoa. Tapi ketika Yesus balik, muridnya tertidur, saudara. Muridnya tertidur, lalu Yesus bangunin. Yesus bilang gini sama Petrus, Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam bersama aku? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mari berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat ini keluar ketika mereka sedang alami masalah, pergumulan. Saudara, banyak kita kalau ngalamin masalah masih bisa 50-50. 80, 20, 70, 30. Masih ada kemungkinan untuk kita menghindar. Setuju ya? Tapi hari itu Yesus tahu benar rencana Bapa buat penyelamatan manusia. Yesus tahu benar apa yang akan dia alami setelah doa di Getsemani. Bahwa dia akan ditangkap, dia akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa, dia akan dianiaya. Dia yang tidak mengenal dosa harus menanggung akibat dosa. Wah, itu stres banget, saudara.
Kita nggak salah tapi kita harus menanggung kesalahan orang lain. Tapi Yesus tahu ini adalah rencana sempurna yang Bapa persiapkan bagi dia. Sebabnya dia hanya bisa berdoa, saudara. Amin. Nah, dan hari itu saudara, Yesus memberikan teladan. Betapa di tengah-tengah ketakutannya dia berdoa, bergumul sampai katanya keringatnya bercampur darah. Dalam dunia kedokteran dijelaskan orang ngalamin keringat bercampur darah itu karena mengalami stres, depresi yang sangat luar biasa sehingga pembuluh darahnya pecah. Nah, tapi menarik hari ini kita akan belajar saudara bagaimana hari ini doa penjebahan ketika saudara ada dalam situasi yang enggak mudah. Amin. Nah, kenapa saudara? Karena ketiga orang muridnya pernah ngalamin doa-doa yang lain, tapi bukan doa di masa-masa sulit. Ya, yang pertama, kemarin udah dibahas, doa yang membawa mujizat. Kalau saudara nanti buka Lukas 8 ayat 51 sampai 56, saya nggak baca di sini, tapi saya mau kasih lihat gambar ini. Saya rasa gambar ini mewakili cerita, saudara. Yaitu satu kali ketika Yesus sedang berjalan, saudara, nyembuhin orang kerasukan setan, ngusir orang kerasukan setan. Wah, dia berjalan, satu kali ada kepala ibadat namanya Yairus. Yairus bilang gini, Tuhan, anakku masih usia 12 tahun dan sakit keras dan hampir mati. Tuhan tolong. Lalu Yesus singkat cerita berjalan ke sana, ke rumah ibadat ini. Belum sampai rumah, orang-orang bilang gini, anakmu sudah meninggal, sudah mati. Ngapain kamu merepotkan Yesus? Biar Yesus urus yang lain. Doain yang masih hidup aja. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Amin. Tapi karena orang ini gak percaya semua. Orang-orang diusir sama Yesus dan Yesus menyisakan 3 orang, saudara. Kalau saudara baca nanti. Siapa? Yakobus, Yohanes, Petrus. Jadi hari itu Yesus mengajarkan kepada Yakobus, Yohanes, dan Petrus bahwa doa mendatangkan mujizat. Doa mendatangkan kuasa. Nah saudara, ada banyak kita suka belajar doa yang ini saudara. Betul ya? Kalau ada yang agak-agak sulit kita berdoa, puasa, mujizat terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Doa ini nggak salah, doa ini bagus, tapi kita nggak bisa berhenti sampai kepada hanya doa minta mujizat. Karena mujizat adalah kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Nggak selalu terjadi, saudara. Amin. Kalau saudara hanya percaya kepada doa mendatangkan mujizat, amin, bagus. Tapi kalau cuma percaya sampai di titik itu saja, suatu saat doa saudara nggak dijawab dan nggak mujizat nggak terjadi, saudara kecewa, saudara patah. Itu sebabnya banyak anak Tuhan kalau berdoa mujizat banyak terjadi, tapi nggak bisa finishing well sampai akhir. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidupnya dia tidak bisa menerima ketika dia berdoa dan tidak terjadi. Kecewa, saudara. Atau ada orang-orang yang dipakai Tuhan dalam mujizat luar biasa, tapi dia jatuh ke dalam pencobaan karena dia hanya belajar doa mendatangkan mujizat. Saudara nggak maksud saya? Hanya belajar bahwa kalau berdoa terjadi mujizat. Wah pokoknya yang nggak mungkin terjadilah kalau kita berdoa mah. Nggak salah, saudara. Tapi pelajaran doa tentang mujizat itu hanya sebagian kecil. Amin. Yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, saudara. Kenapa? Karena hidupmu nggak melulu bergantung sama mujizat. Saudara bisa tangkap ini, saudara, dalam spirit saudara. Nah yang kedua, saudara, doa membawa kemuliaan. Maaf, ayatnya salah, bukan Lukas 8 tapi Lukas 9, satu pasal aja, saudara. Ayat sekitar ayat 25-an. Yaitu apa, saudara? Ini kejadiannya. Saudara ingat kejadian ini? Satu kali Yesus ajak murid-muridnya ke atas bukit dan berdoa. Kembali lagi, saudara. Kalau yang pertama Lukas 8 Yesus mengajarkan doa mendatangkan mujizat. Yang kedua Yesus ngajarin bahwa doa
membawa mereka melihat hal-hal yang dari surgawi, hal-hal yang mulia, hal-hal yang mungkin kita tidak pernah lihat, tidak pernah timbul dalam hati, hal-hal yang tidak pernah kita dengar, Tuhan nyatakan buat kita ketika kita berdoa. Amin. Nah, mereka berdoa, mereka nggak expect apa-apa, bahkan mereka tertidur. Tapi satu kali mereka bangun, mereka melihat ada penglihatan dan transfigurasi. Yesus sedang berbicara kepada Elia dan Musa. Nah, saudara harus tahu bahwa Elia dan Musa adalah nabi terbesar dan mereka menganggap sungguh ini hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi waktu mereka lihat, mereka takjub. Waktu mereka lihat, mereka bilang, wah Tuhan, betapa bahagianya, camping yuk, perpanjang. Yuk, kami bikin 3 kemah ya, 1 buat Musa, 1 buat engkau, 1 buat Elia. Mereka merasa begitu bahagia. Dan lebih lagi saudara, ketika mereka mendengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Enggak salah saudara, berdoa, mengalami penglihatan, kemuliaan, dengar suara dari surga, enggak salah. Setuju saudara ya? Kita semua juga pengen kayak gitu saudara. Kita juga pengen dapat nubuatan, kita juga pengen dapat penglihatan, ketemu Yesus. Dahsyat. Tapi ada banyak orang hari-hari ini anak Tuhan dapat penglihatan. Lihat hal-hal yang spektakuler. Tapi mereka gagal finishing well. Kenapa? Karena mereka hanya belajar sampai kepada penglihatan. Belajar sampai kepada nubuatan, dengar suara Tuhan. Tapi ada satu di tengah-tengah, di akhir pemuritan Yesus bersama murid-muridnya, Yesus ajarin doa yang ketiga saudara. Doa yang memberikan kekuatan di saat badai, pencobaan, hal-hal yang gak enak terjadi. Nah, banyak kita enggak ngalamin dimensi doa, dimensi penyembahan sampai ke tahap ini. Amin saudara. Kita gampang nyembah Tuhan ketika kita lihat mujizat terjadi. Amin. Kita gampang nyembah Tuhan ketika waktu kita nyembah, kita lihat malaikat turun naik surga. Ya kan? Kita gampang saudara, kita gampang nyembah Tuhan ketika Tuhan pakai kita dengan mujizat. Kita gampang nyembah Tuhan ketika kita melihat saudara hal-hal yang bersifatnya roh terjadi. Kita gampang dan kita berkata Allah hadir di sini. Tapi hari ini ada sebuah doa yang Yesus ajarkan, namanya doa Taman Getsemani, di mana kehidupan tidak mudah, di mana ujian datang, di mana pencobaan datang. Bisakah saudara hari itu tetap berdoa, tetap menyembah, tetap berkata, Dialah Tuhan Allahku? Bisa enggak? Kenapa saudara? Karena doa yang ketiga ini membuat mereka finishing well. Saudara kalau baca nanti saudara di Kisah Para Rasul. Karena Petrus pernah melihat Yesus menyembuhkan anak Yairus, membangkitkan orang mati. Petrus membangkitkan orang mati loh saudara. Persis orang-orangnya diusirin dulu, tinggal dia sendiri bersama beberapa orang, dia berdoa persis. Duplikasi saudara. Amin. Saudara, waktu Yesus bawa murid-murid ke atas bukit dan melihat kemuliaan Tuhan, suara Tuhan. Saudara tahu, Yohanes di Pulau Patmos mendapat pewahyuan dan menulis kitab Wahyu. Berapa lama itu penglihatan saudara? Amin. Nah, tapi pelajaran doa yang ketiga ini saudara, doa yang memberikan kekuatan dan membuat saudara tetap terjaga, memberikan mereka kekuatan, bahkan ketika mereka jadi martir, mereka tetap setia sama Tuhan. Dahsyat gak? Mereka dimasukin ke kuali panas, mereka tetap setia. Mereka disalib, mintanya tolong saya disalib terbalik, karena saya gak pantas disamain sama Tuhan saya. Tetap setia. Saudara, bukankah doa ini yang perlu kita renungkan, kita belajar? Karena doa ini yang akan menghantar kita sampai kepada kesudahan, finishing well.
Bukankah doa seperti ini yang harus kita renungkan? Bukan doa yang bisa membawa kita ke surga. Bukan doa yang bisa membawa kita ke neraka. Bukan doa yang bisa membuat kita terlihat spektakuler karena mujizat yang menyertai. Tapi bukankah doa seperti ini yang Tuhan pengen ajarkan kita lebih? Supaya waktu saudara ikut Tuhan langkah, saudara gak goyang apapun yang terjadi. Amin. Nah, saya renungkan doa tentang ini, saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur. Jadi Rebo itu pulang saya senyum-senyum dan tiba-tiba ini kayak seperti keluar gambaran. Wah, saya pengen bagiin ini buat kita semua. Ini saudara, dia berdoa. Terakhir kali dia ngajarin tentang doa ya di Getsemani. Waktu dia berkata, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi kehendakmu yang jadi. Kenapa? Karena kehendakmu yang terbaik. Amin. Saya gak tahu saudara lagi ngalamin apa saudara. Tapi saudara perlu renungkan. Bahwa Allah tuh tahu setiap proses, setiap detail kehidupan kita. Dan dia tahu bagaimana dealing, memproses hidup kita saudara. Hanya orang yang berkata Tuhan biar kehendak Tuhan yang jadi. Saudara akan bisa ngikutin saudara. Apa yang Tuhan mau sampai pada selesai. Amin saudara. Nah ini saudara. Doa ini membuat kita gak jatuh dalam pencobaan. Karena apa? Doa ini membuat roh kita kuat. Benar gak saudara? Doa ini buat saudara jadi kuat. Kenapa? Karena kapan rohmu lemah? Kapan kamu jatuh dalam dosa? Waktu rohmu lemah. Waktu rohmu lemah engkau gak bisa mengalahkan keinginan daging. Amin saudara. Galatia 5 bilang ini sebab keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Itu sebabnya kita setiap kali gak bisa melakukan apa yang kita mau. Kita berkehendak melakukan yang baik tapi yang jahat ada pada diri kita. Kita gak bisa saudara. Satu-satunya yang bisa membuat kita kuat dan berkata tidak. Kalau saudara isi roh saudara. Kuat saudara. Lewat apa? Lewat firman dan doa. Gak ada. Dan omongan saya itu terbukti. Yesus setelah selesai dari Getsemani, 12 orang muridnya bubar jalan. Waktu lihat Yesus ditangkap. Walaupun di waktu yang bersamaan Yesus bikin mujizat. Telinganya Malkus waktu dipotong putus. Yesus sempat bikin mujizat. Tapi mujizatnya Yesus yang Yesus buat di depan mata orang banyak. Yang Yesus buat di depan murid-muridnya. Kalah dengan rasa takut. Daging sakit. Dan murid-muridnya lari semua tunggang langgang hari itu. Meskipun mereka melihat Yesus bikin mujizat. Amin. Jadi ternyata saya simpulin. Mujizat di depan mata gak buat kita bertahan loh saudara. Bisa buat kita gak bertahan. Kenapa murid-murid gak bertahan? Mereka lari. Bahkan waktu Petrus ditanya, kamu kenal Yesus? Kamu nih dialeknya orang Galilea nih. Enggak, aku gak kenal. Ah iya, saya lihat kamu sering sama Yesus. Bahasa aslinya sumpah aku gak kenal dia. Lalu ayam jantan berkokok dan dia menangis dengan sedih. Apakah Petrus gak mengenal Yesus? Kenal. Apakah Petrus gak mengalami mujizat? Mengalami. Apakah Petrus nggak melihat kemuliaan? Dia lihat kemuliaan. Tapi waktu dia tidak membangun manusia rohnya. Daging berkuasa. Dan dia berkata, aku tidak mengenal. Jadi saudara bisa kebayang ya. Betapa penting kita merenungkan dan belajar untuk membangun roh yang kuat. Lewat kita merenungkan firman, doa. Betapa pentingnya saudara. Nah, ada beberapa hal yang saya garis bawahi, ada 4 hal. Yang pertama saudara, doa adalah sistem pertahanan rohani yang paling hebat. Ya, Efesus 6 ayat 18. Jadi Efesus 6 kalau saudara baca, ayatnya panjangnya bilang begini. Sebab itu, ya, kenakanlah selengkap senjata Allah. Supaya kamu dapat berdiri setelah kamu selesai menunaikan tugasmu. Dalam terjemahan lain, setelah engkau berperang. Berperang apa? Berperang melawan pikiran, berperang melawan kuasa kegelapan, berperang melawan keegoan. Supaya kamu bisa tetap berdiri, kenakanlah
Berdirilah tegap, kenakanlah jubah jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, ketopong selamatan, pedang roh, perisai iman. Amin. Lalu dia bilang gini ayat 18. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, betapa pentingnya kita saling doain satu dengan yang lain. Karena itu ternyata adalah pertahanan, perisai yang buat kita siap ketika ada pencobaan datang. Amin, saudara. Saudara mau ambil komitmen untuk berdoa buat keluarga saudara. Suami, istri, anak. Karena ternyata saudara, ini pesan Paulus buat jemaat di Efesus. Berdoa saudara. Berdoa. Doakan supaya mereka menggunakan selengkap senjata Allah. Itu adalah pertahanan yang paling dahsyat yang Tuhan beri. Doa. Kolose 4 ayat 2-3 berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Suruh tekun dalam doa. Tekun saudara tahu berarti lebih dari sekali. Tekun berarti saudara punya jam waktu. Tekun berarti saudara punya disiplin waktu. Dan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kenapa harus sambil mengucap syukur? Karena yang kita doain kadang-kadang gak langsung terjadi. Karena yang kita doain bisa berlawanan dengan kenyataan. Karena yang kita doain semakin didoain, makin puasa kenapa makin berantakan. Makin didoain kenapa makin luar. Waduh kayaknya kacau. Kayaknya udah Tuhan gua nyerah deh. Udah doa masih berantakan. Tapi waktu mulai bersyukur saudara. Bersyukur. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan. Ada perkara besar yang Tuhan sedang mau kerjakan. Ada perkara baik yang sedang Tuhan proses. Terima kasih. Waktu kita bersyukur, Allah bertahta di atas ucapan syukur kita. Waktu kita bersyukur, kita sedang menyembah Tuhan. Saudara, mari kita masuk ke dalam sebuah dimensi yang lebih jauh bersama Tuhan. Mengenal Tuhan, menyembah Dia, berdoa. Bukan cuma untuk mujizat, bukan cuma untuk kemuliaan. Untuk kita terus berjalan bersama Tuhan, gak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berdoalah supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Saya sih belum dipenjara, tapi saya tetap berdoa. Tetap saya mau ngomong. Saudara doain ya, supaya ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pengurapan Tuhan. Sehingga kebenaran Tuhan diberitakan dan tertanam dalam hati. Ternyata selevel Paulus tulis surat, doakan kami. Doakan kami. Kenapa? Karena Paulus tahu pertahanan yang paling hebat, doa. Amin saudara. Yuk saudara kita ambil waktu. Ambil waktu untuk kita berdoa buat orang-orang yang Tuhan taruh di hati kita. Kadang kita udah capek, udah kasih effort besar. Efeknya gak besar. Kenapa? Karena kita lupa. Orang yang bersama kita akan memilih di dalam daging atau di dalam roh. Amin. Bersinggungan secara daging bagus, bertemu, berjumpa, tapi berdoa secara roh. Itu yang Alkitab ajarkan, saudara. Berdoalah. Berdoalah setiap waktu, berjaga-jagalah. Nah, waktu saya dapat kebenaran ini, saudara, saya mau coba praktekin, saya coba praktekin. Dan saya berdoa, Tuhan saya mau praktekin Tuhan. Nah saya berdoa supaya saudara juga bisa praktekin sama-sama. Kita sama-sama di komunitas ini praktekin saudara. Amin saudara. Yang berikutnya yang kedua adalah doa menjaga hati saudara bersih. Ya enggak? Makanya Yesus ngomong gini, kalau kamu mau mempersembahkan korban, kamu rasa ada sesuatu yang gak baik di hati kamu. Kamu tinggalin, kamu beresin dulu. Betul ya? Kenapa? Karena Yesus mau waktu kita datang sama Yesus, Tuhan, hati kita bersih.
Nah, Matius 5 ayat 44 bilang gini. Ya, saya suka sama versi yang mudah dimengerti. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah untuk orang-orang yang jahat kepadamu. Saudara boleh sebut yang saudara definisiin jahat itu apa, saudara? Wah, dia jahat, dia makan duit aku. Dia jahat, dia ngomongin aku. Wah, dia jahat, pokoknya sebut. Tapi Tuhan bilang gini, berdoalah buat mereka. Kenapa? Karena waktu saudara berdoa buat mereka, hati saudara akan pelan-pelan dibawa Tuhan untuk menjadi berubah. Cara pandangnya berubah. Betul, saudara? Benar gak? Berubah. Nah, saya baru ngerti kenapa Yesus waktu di Taman Getsemani dia sampai begitu bergumul sampai dia keringatnya bercampur darah. Saya baru ngerti kenapa Yesus waktu mereka dianiaya, Yesus bilang gini, Tuhan ampunilah mereka. Sebab mereka gak ngerti apa yang mereka lakukan. Ternyata saudara, ketika saudara berdoa buat orang yang jahat sama saudara, pemikiran kita akan dibuka bahwa orang itu lakukan sesuatu. Kadang-kadang dia gak sadar apa yang dia lakukan. Itu hanya respon. Karena dia punya luka, respon karena dia punya trauma, respon karena dia mengikuti kuasa-kuasa yang menguasai alam pikiran dia tanpa dia sadari. Tapi waktu kita berdoa, kita bisa melihat dari sudut yang lain, saudara. Sehingga kita responnya, ya udah gak apa-apa. Oke, aman. Oke, jalan terus. Kenapa? Doa. Doa. Dan orang yang tidak bersih hatinya tidak bisa berdoa. Orang yang tidak bersih hatinya, saudara pernah gak didoain, dinubuatin, tapi saudara gak sejahtera? Kayak rasa didoain bener sih, bersyukur sih, tapi kok kayak modus ya? Atau kita mau doa buat seseorang tapi doa kita gak lempeng. Kenapa? Sederhana, hati kita gak bersih. Makanya orang yang bekerja di dalam karunia-karunia, kalau dia gak punya hati yang bersih, semua aspek yang keluar dari hatinya terpengaruh. Karena hati adalah mata air. Kalau hatinya bersih, airnya bersih. Kalau airnya kotor, kotor. Itu sebabnya saudara, hari ini saya mau ingatkan kita, yuk ambil waktu berdoa. Bahkan untuk orang-orang yang buat kita gak enak. Saudara kalau gak bisa tidur, bergumul, itu karena orang-orang yang enak atau orang-orang yang gak enak, saudara? Hah? Orang-orang yang gak enak ya? Bener gak? Orang-orang yang gak enak, aduh kok dia kayak gini ya, gue udah begitu kok dia begini ya, kok ini begini ya. Saudara, kadang-kadang kita bolak-balik. Tapi hari itu saya ngerti waktu saya renungi ini, kenapa Tuhan izinkan juga kita diingetin terus. Ternyata Tuhan mau berurusan untuk kita beresin, untuk kita supaya hati kita bersih. Karena katanya gini, siapakah yang dapat naik ke gunung Tuhan yang kudus? Orang yang bersih hatinya. Orang yang suci hatinya dan bersih tangannya. Poin yang berikutnya, saudara, doa membangun kepekaan. Ayatnya di sini, saudara. Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana. Siapa Hana? Hana adalah seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ini Hana udah umur 84. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Wow. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara, Hana umurnya 84 tahun. Saudara bisa bayangin kalau orang udah umur 84 tahun, saudara. Pelupa, mata rabun. Tapi hari itu waktu bayi Yesus dibawa ke bait Allah. Karena Hana sudah bertahun-tahun lamanya dia berdoa tentang keselamatan yang akan datang buat bangsa Israel. Waktu anak yang umur 8 hari ini dibawa ke bait Allah, saudara. Dia bisa sense, dia bisa peka.
Dia bisa tahu dan dia bisa tahu-tahu mengucap syukur dan ngomong soal anak ini. Yang saya tangkap adalah saudara boleh berusia tua. Tapi kalau saudara hidup dalam doa dan penyembahan, saudara punya kepekaan terhadap apa yang Tuhan ingin kerjakan. Amin saudara. Nah waktu saya renungkan ayat ini saudara, saya kan orangnya suka pelupa ya. Taruh kacamata aja lupa. Taruh apa lupa. Tapi waktu saya renungkan ayat ini, oh ya lupa boleh. Peka nggak boleh. Sampai hilang. Jadi saya berdoa Tuhan supaya saya boleh punya kepekaan. Dan waktu berdoa Tuhan tuh bisa ingetin sama orang-orang. Yang mungkin kita nggak berhubungan. Mungkin kita jarang ngomong. Mungkin kita nggak tahu pergumulan dia. Tapi waktu kita berdoa dan menyembah Tuhan, Tuhan tuh bisa munculin loh. Ingetin. Doain. Ingetin, doain. Nanti berapa hari kemudian kita baru dapat kabar, oh ternyata yang kita doain, yang Tuhan taruh di hati kita benar. Orang ini memang kita lagi perlu doain. Dari mana datangnya? Kepekaan waktu saudara membangun roh saudara bersama Tuhan. Yuk saudara, kita nggak bisa tahu apa yang suami kita alami, istri kita, anak kita nggak bisa tahu. Kita nggak bisa ngikutin 24 jam. Tapi waktu saudara membangun sama Tuhan, saudara berdoa. Edkul bilang gini, kamu akan dekat kepada siapa kamu berdoa, dengan siapa kamu berdoa, dan untuk siapa kamu berdoa. So kalau mau dekat sama pasanganmu, sama anakmu, sama istrimu, mulailah berdoa saudara. Dan izinkan Tuhan singkapin hal-hal yang bahkan gak pernah kita pikirin, yang gak pernah kita duga. Kenapa? Karena waktu kita membangun roh kita bersama Tuhan, kita lebih mudah dapat intuisi, dengar apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Walaupun secara kasat mata itu mungkin gak sama, bertentangan. Tapi kita tahu pasti. Kenapa? Karena roh yang memimpin saudara. Bukan cuma sekedar indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran. Enggak, roh. Amin. Dan ini yang terakhir saudara. Doa menuntun kepada tujuan hidup. Nah waktu saya dapat ayat ini saya sangat surprise. Kenapa saudara? Karena saya baru tahu ayatnya ada. Karena sebelumnya saya lakukan tapi saya gak pernah tahu kalau ada ayat yang seperti ini. 2 Tesalonika 1 ayat 11 berkata, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Nah saya mau tanya, saudara pernah gak ngerasa bahwa gue mah begini aja lah. Nggak yang hebat-hebat. Ya pokoknya ngelayanin aja semampunya aja. Atau saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan merasa sebenarnya aku nggak layak. Ada banyak kurangnya. Banyak banget kurangnya. Saya kalau ngeliat diri banyak kurangnya. Nggak layak lah. Capek. Imannya mungkin terlalu tinggi ya waktu itu. Tapi yang sering saya lakukan saudara, ketika saya merasa saya jauh, waktu saya datang sama Tuhan, saya berdoa gini, Tuhan selama masih hidup, kalau diizinkan hidup, beri kemurahan Tuhan, supaya saya bisa menjalani apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Menggenapi rencana panggilan Tuhan dalam hidup saya. Gagal lagi. Datang lagi Tuhan, tolong. Hidup bagi Kristus, mati adalah untung. Kalau hidup biarlah boleh memberi buah. Buahnya asam. Datang lagi, doa lagi. Doa lagi. Doa lagi. Sampai jadi begitu firm. Kenapa? Karena ternyata ayatnya ada saudara. Dan dilakukan oleh Paulus, hamba Tuhan. Yang dia berdoa buat orang-orang yang dia pimpin, jemaat yang dia rintis. Dia bilang supaya kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya, kekuatan dia menyempurnakan kehendakmu. Kehendak kita gak sempurna. Saudara setuju gak sama saya? Kadang waktu kita lihat kenyataan, capek lah. Ngeliat kenyataan, gak nyampe lah iman lah. Ngeliat kenyataan, sudahlah
Tuhan jauhkan cawan ini daripadaku. Tapi ternyata ada ayatnya saudara. Kekuatannya menyempurnakan kehendak saudara untuk berbuat baik. Kasih karunia-Nya menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Mungkin iman kita ketika ada badai, ada goncangan, lemah, goyang. Tapi ayat ini berkata, kami berdoa buat kamu supaya imanmu menjadi sempurna oleh anugerah Tuhan. Supaya pekerjaan baikmu menjadi sempurna. Kamu ada kekuatan untuk nyelesain semua yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Dahsyat saudara. Dari mana belajarnya? Ketika Yesus di Taman Getsemani. Secara keseluruhan, saya belajar doa untuk mujizat dan kuasa bisa bawa kita melambung tinggi. Coba di Arimbi kalau ada orang meninggal bangkit, rame besok. Bener loh Pak. Wih, mau kemana? Arimbi. Kenapa? Mati bangkit bro. Top. Bener gak? Melihat kemuliaan Tuhan. Waduh, orang datang. Lagunya bersama malaikat di surga. Wah, nyanyi nyembahnya asik. Lalu ada penglihatan, ada nubuatan. Rame. Tapi yang buat finishing well saudara, kemampuan kita praktek berlutut dan menyembah Tuhan. Bahkan di saat-saat sulit. Seperti yang Yesus lakukan. Dan itu terimpartasi ke hati Petrus, Yohanes dan Yakobus. Saudara tahu Pantekosta terjadi kapan? Ketika pembesar kumpul, aniaya terjadi. Setuju nggak kalau saudara baca Kisah 2? Wah, murid-murid ketakutan. Dan waktu ketakutan, saya duga mereka ingat apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Lalu mereka 120 orang kumpul dan berdoa. Dan doanya bilang gini, doanya bukan Tuhan selamatkanlah kami, buatlah mujizat, nyatakan kemuliaan-Mu. Enggak, mereka berdoa, mereka berkumpul gini, Tuhan sudah berkumpul semua pembesar-pembesar untuk melawan orang yang Engkau urapi. Beri kami keberanian, bukan beri keselamatan, beri kami keberanian untuk menyatakan kebenaran. Waktu mereka doa, lotengnya mulai bergoyang, Roh Kudus dicurahkan, dan mereka keluar penuh dengan kuasa dan pengurapan. Kenapa? Karena mereka belajar dari apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Mari kita datang sama Tuhan, kita berdoa.